amalan-amalan kita dalam Al-Quran langsung disebutkan nominal balasannya, dan langsung disebutkan balasannya dibayar langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, kalau kita baca Al-Quran, balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala langsung disebutkan, langsung dibayar, langsung diberikan balasan, disebutkan nominalnya. Orang kalau baca Quran, balasannya bukan lagi per ayat, per surat, per kalimat, tapi langsung disebutkan oleh Allah bayarannya, pahalanya per huruf. Satu huruf yang kita baca dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 10 kebaikan, langsung disebutkan oleh Allah. Kalau kita baca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sama, langsung disebutkan nominalnya. Sekali kita baca sholawat, balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala 10 kali kebaikan. Kita sholat, setiap hari kita sholat yang 5 waktu, kita berjamaah, sama nominalnya disebutkan Allah, langsung ditunaikan, dibayar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadisnya, orang yang sholat berjamaah langsung disebutkan nominalnya, satu kali sholatnya 27 derajat, langsung tuh. Bahkan melangkahkan kaki kita dari rumah masing-masing menuju masjid untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung disebutkan nominalnya. Langkah kita mendapatkan 10 kebaikan, disebutkan nominalnya. Orang yang infak, orang yang sedekah, orang yang zakat juga sama jemaah sekalian, langsung disebutkan nominalnya. Orang kalau nyumbang 1, nyumbang 1000, 2000, 3000, 10.000, 1 juta, 2 juta, langsung disebutkan nominalnya. 1 berbanding 7, 7 berbanding 10, berbanding 100, bahkan dilipat-lipat lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, ada yang bikin kopi, ya kan? Saya dibikinin kopi tapi ada rasa jahenya. Jadi saya mau bilang obat corona adalah minum kopi pahit kayak saya begini. Iya, saya minum kopi pahit Pak, karena saya sudah manis insya Allah. Dilihat dari Monas. Nah, orang yang memberikan sumbangannya buat kita sahur malam hari ini, ada orang yang infaknya, ada orang sodakohnya, disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala nominalnya, langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berangkat umroh, orang yang berangkat haji, disebutkan balasannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan nominalnya. Tetapi jamaah sekalian, ada beberapa amalan yang akan saya sampaikan pada malam hari ini, Allah tidak menyebutkan nominal balasannya, ditangguhkan Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung dibayar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa nominal, tanpa hitungan. Yang lain itu dihitung. Kita duduk 1 jam dalam majelis, balasannya sekian ribu pahala, disebutkan dalam hadis Nabi. Bahkan 1 kebaikan yang kita lakukan dibalas 10, disebutkan dalam Al-Quran jemaah sekalian. Tetapi ada 3 amalan, ada 3 perbuatan, kalau kita melakukannya tidak disebutkan nominalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala balasannya, dan nanti pada hari kiamat mereka puas menerima balasan dari Allah dan tidak berupa nominal. Apa 3 amalan itu? Kira-kira yang tidur nih nggak kebagian nih 3 amalan ini nih. Mau tahu nggak Pak? Bu, mau tahu Bu?
Mau tahu aja apa tahu banget nih? Mau tahu ya? Nah, satu amalan yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya berupa nominal tanpa hisab seperti amalan-amalan yang lain, tanpa hitungan seperti amalan-amalan yang lain. Yang pertama adalah berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Jadi orang yang berpuasa tidak disebutkan Allah Subhanahu wa taala berapa nominal balasannya. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni Adam lahu illa as-shaum. Setiap amal perbuatan Nabi Adam keturunannya lahu untuk mereka, untuk anak cucu Adam, kecuali orang yang berpuasa. Sebab kenapa? Orang yang berpuasa itu asumuli wa ana ajazibi. Berpuasa itu untuk aku, kata Allah. Yang lainnya lahu, untuk anak cucu Adam. Kita sholat untuk kita, kita puasa bukan untuk kita. Asumuli buat Allah. Kita baca Quran untuk kita, kita sodako untuk kita. Wong kalau kita infakan niatnya pingin balikan, dijanjikan demikian. Kita dari rumah menuju masjid ada nominalnya dan itu untuk kita. Tetapi puasa asomuli, puasa untuk aku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajazibi, dan aku yang membalasnya. Jadi kalau kita berbuat kebaikan-kebaikan di hadapan atasan kita, itu kita minta untuk kita. Tapi ada perbuatan khusus untuk kita punya atasan, atasannya girang, atasannya senang, dan atasannya akan ngasih bonus yang lebih daripada yang kita minta seperti nominalnya. Nah, puasa itu jemaah sekalian untuk Allah. As-shaumuli. Ini kita puasa sudah berapa puluh hari nih? 25 hari. Dari hari pertama sampai hari kelima itu untuk Allah. Maka itulah makna sabda daripada baginda Rasul, orang yang berpuasa karena iman dan tanpa hitungan. Man shoma ramadanan imanan wahtisaban. Siapa orang yang berpuasa karena iman dan dengan hisab, kita nggak minta hitungan macam-macam dari Allah, maka akan diampuni dosanya oleh Allah. Dan hadis yang kedua, man qama ramadana, ada orang yang berpuasa Ramadan, ada orang yang qiyam pada bulan suci Ramadan, maka mereka tanpa hitungan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang lain mah ada balasannya. Puasa tidak seperti balasan amalan yang lain. Dari kita sahur, sebagai contoh, ada yang senang ngerokok. Saya ngerokok saya. Jadi bagi saya merokok itu salah satu mematikan virus di dalam hidung saya dengan asap itu. Saya berkeyakinan demikian. Karena pada saat virus itu masuk ke dalam hidung saya, lewat saya menghirup, saya isap rokok, maka matilah virus di dalam hidung saya. Karena para dokter itu biasa ngasapin rumah sakit yang takut ada virusnya. Ya sudah, saya asapin hidung saya jangan diikutin. Ada orang yang senang merokok, Pak. Kalau nggak puasa, Masya Allah, pagi-pagi mulutnya sudah asam. Iya kan? Zuhur sudah asam, sore sudah asam. Kalau nggak ngerokok, meriang dia. Tapi begitu puasa Ramadan, habis dia makan sahur, dia siapkan kopi 1 gelas, dia isap 1 batang, azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada nggak mulutnya asam di situ? Nggak ada. Ada nggak jam 8 pagi, mulut gua asam nih? Sudah enggak. Dia pertaruhkan
dirinya karena puasa, maka asomuli, puasa mereka itu untuk aku, kata Allah. Mereka kalahkan urusan dunia, makanan halal, kalahkan urusan makanan. Istri halal, kalahkan urusan istri. Dia puasa untuk aku, kata Allah. Wa ana ajazibi, dan aku yang membalasnya. Ini sampai saat ini kita belum dapat balasan puasa kita, Pak. Belum. Ditangguhkan oleh Allah, ditahan oleh Allah. Balasan kita ada di Allah. Ntar pada hari kiamat baru dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala puasa kita. Yang dibalas Allah Subhanahu wa taala ya baca Quran kita sekarang udah dapat kita. Jelas nominalnya. Salat berjamaahnya jelas nominalnya. Salat tarawih jelas nominalnya. Puasa wa ana ajazibi, aku yang membalasnya. Kapan? Ntar pada hari kiamat. Jadi kalau ibu bapak mau tahu berapa besar pahala puasanya, nunggu ntar. Sekarang puasa aja dulu. Puasa aja dulu. Kita bersusah payah menahan hasrat itu, wajar Allah yang akan membalasnya pada hari kiamat nanti. Ada ayat tuh dalam Al-Quran, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum Al-Baqarah 185 ujungnya wala'allakum. Sudah berapa juz baca nih? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Maka sempurnakanlah bilangan puasa kalian, sempurnakan puasa kalian. Walitukabbirullaha, dan bertakbirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala ala ma hadakum, atas hidayah Allah, wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Orang yang berpuasa syukur. Sekarang apa balasan dari Allah bagi orang yang bersyukur? Disebutin enggak? Enggak. Orang yang kufur nikmat enggak disebutkan apa balasannya, langsung azab saja dari Allah. Makanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bersyukur adalah akan ditambah nikmatnya. Berapa nikmatnya enggak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang kufur nikmat akan dihukum Allah. Berapa hukumannya? Nggak disebutkan. Pokoknya azab syadid, perih. Berapa perihnya? Nggak disebutkan. Nah, orang yang berpuasa jemaah sekalian, di ujung ayatnya adalah la'allakum tashkurun, agar bersyukur kita. Syukur yang mana? Syukur dong bisa puasa. Kan banyak orang yang nggak bisa puasa. Syukur dong. Qiyamul lail, banyak orang yang nggak bisa qiyamul lail. Syukur dong. Bisa zakat, infak, banyak orang yang nggak bisa infak. Syukur kita. Sehingga kan mau akhir nih, orang pada ribut mikirin THR. Padahal zamannya Covid, orang pada bangkrut. Syukur saja. Bagaimana syukurnya? Ingat lagu dulu. Baju baru alhamdulillah dipakai, nggak ada pun masih ada. Syukur tuh, nggak usah pusing. Oh mikirin THR aja nggak mikirin kita kok. Sarung baru alhamdulillah dipakai di hari raya, tak ada pun tak apa-apa masih ada. Istri baru, Masya Allah. Tak ada pun tak apa-apa masih ada. Janda yang lain. Ini
Kita ini ISIS, Pak. Tahu ISIS? Istri soleha idaman suami. ISIS. Kita juga ISIS. Ikatan suami istri satu. ISIS. Syukur kita, Pak. Alhamdulillah. Bersyukur kita bisa puasa. Berapa banyak orang yang tidak bisa puasa, kena penyakit, ada yang meninggal lebih dulu. Kita sampai malam 26 ini kita masih bisa menikmati puasa walaupun dalam tekanan Covid. Alhamdulillah. Maka ujungnya wala'allakum tashkurun. Itu kalimatnya syakaro, syukur, berterima kasih. Bagaimana orang yang berterima kasih? Kalau terima, ngasih dong. Jangan terima doang nggak mau ngasih. Kan terima kasih. Kalau terima ngasih. Orang yang syukur itu kalau terima ngasih. Terima apa? Terima uang, ngasih sebagiannya. Terima rezeki, ngasih sebagiannya. Terima umur, gunakan umur untuk ibadah. Terima nikmat, gunakan nikmat untuk ibadah. Ibadah yang kita lakukan dalam rangka untuk menyembah Allah itu namanya ngasih kepada Allah. Itulah as-shaumuli, puasa itu untuk aku, kata Allah. Wa ana ajazibi, aku yang balasnya. Puasa kita sekarang dalam tanggungan Allah. Ntar pada hari kiamat langsung ditumpukin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, puasa kamu selama 30 tahun. Nih, puasa kamu selama 70 tahun. Nih, puasa kamu selama 80 tahun. Kita kaget, pahala kita besar karena nominalnya nggak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu puasa. Alhamdulillah kita merada puasa semua. Nah, yang kedua, ada amalan, ada perbuatan yang tidak disebutkan Allah Subhanahu wa taala balasan nominalnya, tapi ditangguhkan oleh Allah, nanti pada hari kiamat dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala yang besar tanpa hitungan, tanpa nominal. Apa itu? Al-afwu, memaafkan, aninas, daripada kesalahan manusia. Tuh. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faman afa fa aslaha wa ajruhu 'ala Allah. Siapa orang yang memaafkan dan orang yang berbuat baik, maka balasannya di hadapan Allah, ditahan oleh Allah, ditangguhkan Allah, ntar pada hari kiamat akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memaafkan kesalahan orang, balasannya nggak disebutkan nominalnya. Kenapa? Kita sakit. Sakitnya di mana? Sakitnya di mana? Di sini. Sakit kita, bonyok kita, dizolimin kita, difitnah kita, dikhianatin kita, tapi lapang dada memaafkan kesalahan orang, bagaimana tidak dibalas Allah? Sekarang nih, ada orang yang ngeludahin kita, kita ludahin satu kali, diludahin satu kali, balas satu kali, sama dong, sama-sama tukang ngeludah. Apalagi cara ngeludahannya lain. Orang bilang cuek sedikit, kita wah gedein kita itu, gedein kita, Pak. Nggak dapat balasan yang demikian. Kita mukul satu kali, orang mukul kita sekali, kita mukulnya berapa kali? Sama dong tukang mukul. Sekarang ada orang berbuat baik kepada kita, kita balas berbuat baik, itu impas namanya, impas. Tapi ada orang yang zolimin kita, yang nyakitin kita, yang fitnah kita, yang mukul kita, yang ludahin kita, kita maafkan dia, wa asluhu, kita berbuat baik sama dia, Masya Allah, balasannya langsung ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang pernah nggak kita membalas keburukan orang sama kita? Ayo, ini kan muhasabah nih, malam-malam gini kan enak. Inilah makna lail, Pak. Lail itu artinya malam, lawannya nahar, siang. Malam itu dingin, malam itu nikmat, malam itu sejuk, malam itu kasih, malam itu indah. Coba kalau siang-siang,
panas, gerah, hawanya Masya Allah. Maka orang tanda-tanda mendapatkan Lailatul Qadar adalah jiwanya tenang, sama seperti malam. Sama seperti malam. Sekarang orang mengadu cinta malam apa siang? Oh, siang mah malu kelihatan orang. Kecuali ayam nggak malu mah. Makanya ayam itu walaupun di samping masjid ada adzan berkumandang, lihat wadon, hantam aja, namanya juga ayam, dia mah nggak punya malu. Ayam. Ayo, kalau kita lihat bagaimana baginda Rasul memaafkan kesalahan orang, Masya Allah, jauh dengan kita, Pak. Rasul dicaci maki, Rasul dimusuhin, ingin dibunuh, Rasul maafin. Bahkan Rasul berbuat baik sama orang tersebut. Pamannya dibunuh, Islam dimusuhin. Begitu mereka masuk Islam, maaf, Rasul lapang dada, Masya Allah. Orang yang sering kena penyakit, bahkan pandemi yang paling besar adalah orang yang dadanya begini, monyong terus, ya lama-lama stroke. Itu stroke kira-kira berat apa ringan? Baru stroke belum 2 stroke. Coba lihat, Pak. Tapi kalau kita lapang dada, walaupun kita sakit, walaupun kita dizolimin, kita lapang dada, diomongin, biarin dah, aku maafin. Ayo, di bulan suci Ramadan ini coba kita menata hati kita, kita belajar memaafkan kesalahan orang. Nanti pada akhirnya kesalahan tersebut akan dimaafkan juga oleh Allah, dan kita spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kebanyakan orang yang ribut, terjadi keributan di mana-mana, perpecahan di mana-mana, kerusakan di mana-mana karena tidak ada lapang dada, karena tidak ada kalimat memaafkan. Yang ada hanya mendendam saja, yang ada hanya berbalik arah menyerang dia. Inilah kerusakan di dunia ini, saudara-saudara sekalian. Enggak ada yang lapang dada. Coba kau lapang dada, insya Allah. Sakit ya sakit, jelas. Tapi begitu kita lapang dada memaafkan, mulia sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di bulan Syawal keluar Idul Fitri. Salaman kita, ya nggak boleh salaman ya sekarang mah ya. Ya salam jauh dah. Apa tonjok-tonjokan begini ya. Jadi kalau nyampur ini boleh, nyampur ini nggak boleh ya. Tahu kan sama nyampur juga itu ya. Coba lihat tuh. Kita sudah puasa, dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, pahala puasa kita luar biasa ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ntar pada hari kiamat. Begitu 1 Syawal memaafkan satu sama lain. Masya Allah. Kita ini zen politiken, makhluk yang bersosial, yang satu sama lain saling interaksi. Anak interaksi sama bapak, bapak interaksi sama anak, ibu interaksi sama anak, anak interaksi sama ibu, bapak interaksi sama istrinya, istri sama suaminya, antara satu sama yang lainnya. Dalam interaksi tersebut, dalam hubungan tersebut, ada saja kesalahan-kesalahannya, ada saja saling menyakitinya. Maka muncul, aku maafkan kamu sebelum kamu minta maaf sama aku, mulia di hadapan Allah. Cuman jangan Idul Fitri doang dong. Habis Idul Fitri gondok-gondokan lagi ya, sarua kene kata orang Sunda, samiwawon kata orang Jawa. Lapang dada dong. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti pada hari kiamat harta kita nggak ada apa-apanya, anak yang kita bangga-banggakan nggak ada apa-apanya. Yang menghadap Allah dengan selamat adalah qalbun salim, hati kita yang selamat, yang lapang dada. Boleh kita ribut gara-gara harta, cekcok antara satu keluarga gara-gara harta, saling bermusuhan gara-gara harta, bermusuhan gara-gara anak, tapi hatinya sakit. Nanti menghadap Allah itu semua nggak ada artinya. Yang ada adalah hati yang selamat gara-gara tidak meributkan urusan harta. Ayo, hati Pak ditata.
Pokoknya kalau hati aman, imun aman. Benar dah. Jadi salah satu mengantisipasi corona apa? Hati kudu aman. Saya nggak mau nonton berita, Pak. Berita corona mulu saya nggak mau nonton, udah. Bikin pusing saya. Begitu nonton berita COVID, aduh, ganti. Bikin risau, bikin gelisah, ganti. Tuh, ayo memaafkan. Ayo memaafkan kesalahan orang. Ada kawan yang ribut sama kita, telepon dah. Minta maaf, saling memaafkan. Insya Allah hati kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua, amalan jamaah sekalian yang langsung balasannya ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memaafkan kesalahan orang sebelum orang itu minta maaf sama kita, dan kita berbuat baik sama orang tersebut. Insya Allah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang keberapa tuh? Yang kedua. Yang ketiga. Sampai jam berapa kita nih? Baru jam 2 ya. Jam setengah 3. Jam 3 kurang. Iya. Yang ketiga, amalan atau perbuatan yang ditangguhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang balasannya nanti pada hari kiamat dan tidak ada nominalnya adalah as-sabru, sabar. Apa arti sabar tuh? Berjiwa besar, nahan diri, nahan banting, itu sabar tuh. Orang yang sabar, Masya Allah, besar pahalanya di hadapan Allah. Nggak disebutkan nominalnya. Nanti pada hari kiamat akan langsung dibelikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sabar. Sabar itu ada berapa jemaah sekalian? Ada 3. Yang pertama, sabar dalam rangka ibadah. Nih, kita seperti ini sabar ini. Sabar dalam rangka ibadah, sabar pada puasa, sabar sedang sholat, sabar sedang i'tikaf, sabar dengan taklim, sabar saat kita ruku, sabar saat kita sujud, sabar saat kita baca Quran, sabar saat kita zakat, kita ngantri, sabar kita. Orang yang sabar dalam rangka beribadah kepada Allah, nanti pada hari kiamat akan dikasih pahala yang luar biasa tanpa hitungannya. Lihat firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar nanti pada hari kiamat balasannya tanpa hitungan, tanpa nominal. Tuh, sabar nih. Ini lagi itikaf Pak, kudu sabar. Ini lagi dengerin ceramah, harus sabar nih. Sabar, sabar. Ceramah lama benar ya, jangan, nggak sabar namanya. Nggak Ustadz ngomong sendiri ya, itu namanya nggak sabar tuh. Sabar, orang yang tahan banting, orang yang tahan uji, orang yang berjiwa besar saat kita mendengarkan pengajian, tahan banting saat kita mendengarkan pengajian, ini namanya sabar. Saat kita puasa apa? Sabar. Coba kalau nggak sabar, siang-siang bisa buka kita. Karena ada sabar dalam diri kita, begitu muncul adzan maghrib baru kita batalkan. Itu orang yang sabar. Coba kalau nggak sabar, ini adzan maghrib lama benar ya katanya. Makanya adzan yang paling dinanti-nantikan hanya adzan maghrib. Udah pada nungguin tuh makanan sama kita, ada ngomel kita, adzan lama benar ya. Nih waktu kalau ditungguin lama ya, ngomel mulu, nggak sabar tuh. Ayo sabar dalam puasa, sabar dalam mendirikan sholat, sabar. Nah kemarin tuh di Jawa, sholat 23 rakaat 7 menit. Itu kalau masuk muri luar biasa tuh, pemecah rekor Pak. Sholat 23 rakaat 7 menit, pemecah rekor itu, masuk muri dia. Masuk, itu orang nggak sabaran. Sabar sholatnya, jelas dia tumak ninanya, mana rukun sholatnya, mana sunnah sholatnya, mana syarat sholatnya, dia sabar melakukannya. Ini sabar dalam rangka beribadah kepada Allah. Sabar baca Qur'annya, jangan sabar saat kita bayar zakat.
sabar saat kita mau infak, sabar dalam rangka beribadah kepada Allah, nanti balasannya pada hari kiamat bi ghairi hisab, tanpa hitungan, tanpa nominan, langsung diabrekin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Itu yang pertama, sabar dalam rangka beribadah kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam rangka meninggalkan kemaksiatan. Harus sabar tuh. Kita biasa berbuat dosa, saat kita hijrah, saat kita taubat, kita meninggalkan berbuat maksiat tersebut, kita harus sabar meninggalkannya. Jangan kembali. Orang yang kembali itu pertanda orang yang tidak sabar. Sabar. Ada godaan, sabar. Nggak jadi ah. Biasa kita main judi, ngumpul-ngumpul, ada godaan, nggak jadi ah. Sabar tuh, mengendalikan diri biar kita nggak main judi lagi. Kita biasa selingkuh, umpama gitu kan, maka WA-WA-an, selingkuh. Kita tobat, kita kembali, ada muncul godaan tuh, sabar meninggalkan perbuatan selingkuh. Sabar. Sekarang kan banyak pelakor, orang bilang ya, pelakor apa tuh? Saya bilang ada pelakor, ada kalkulator. Apa kalkulator? Kalau laki-laki kotor, yang disalahin cewek mulu, kapan nyalahin cowoknya? Coba lihat tuh. Sabar Pak, ninggalin maksiat. Yang ketiga, sabar dalam rangka menghadapi ujian, menghadapi musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus sabar nih. Masya Allah, sampai saat ini nih kita masih diawasin sama virus nih, sama COVID. Sabar Pak kita, jangan lawan. Kita melawan siapa? Melawan siapa kita? Kita harus percaya sama takdir. Kita melawan siapa? Ini COVID bukan hanya di Indonesia. Ini musibah, ini ujian kita, ini azab bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia. Sabar. Habis mau dibilang apa? Kita cuma manusia doif yang lemah. Kita mau ngelawan sama siapa? Tadi saya dengar tuh bagaimana orang-orang India yang membebaskan, yang nggak percaya begitu datang tsunami pandeminya COVID, berapa juta manusia yang terkapar meninggal dunia. Ayo sabar, panahan diri, jangan melawan kehendak, jangan lawan takdir. Udah sabar, tahan banting, tahan uji, kita tunduk di hadapan Allah, kita gantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak sabar Pak, Masya Allah, coba kalau nggak sabar apa yang terjadi? Bisa amburadul kita. Sabar menghadapi musibah. Nih mudik ini Pak, kita disuruh sabar Pak. Mudik kita disuruh sabar. Habis mau dibilang apa? Saya ya mudik juga nanti. Tapi sekarang nggak boleh, ya nggak boleh, sabar. Lagi diatur. Biar apa? Biar memutuskan mata rantai. Menghadapi musibah COVID ini harus sabar. Mana di antara sabarnya kita? Kita sering-sering cuci tangan, pakai masker, menjaga jarak, hindari kerumunan. Dia begini nih. Ya Alhamdulillah ini jemaahnya penuh. Duduknya jarang-jarang tapi coba kalau ngumpul, ya seuprit kata orang. Ini gara-gara jarang-jarang jadi penuh jemaahnya. Itu manfaat daripada sabar jemaah sekalian. Sabar kita. Di rumah tangga kita ada ujian, ibu bapak sabar. Barangkali bapak-bapak punya istri cerewet, sabar gitu-gitu istri kita. Barangkali ibu-ibu punya suami galak, suaminya sabar. Gitu-gitu juga suami kita. Anak susah diatur, sabar. Terus kita didik mereka, terus kita atur mereka, terus kita nasihatin mereka sambil sabar. Jangan menggerutu, jangan marah-marah. Itu bisa datangkan penyakit. Sabar kita. Sabar dalam menghadapi musibah ini, sabar dalam menghadapi ujian ini. Dan ujian itu pasti datang, ujian itu pasti ada. Maka sabarlah dan cara untuk menangkisnya jemaah sekalian. Kita kena penyakit, bagaimana sabarnya? Ya berobat.
Tapi jangan bilang penyakit mulu, jangan, tak bakal sembuh. Ayo sampaikan ke Allah, sabar kita. Nah, orang yang melakukan 3 hal ini jemaah sekalian, nanti pada hari kiamat akan ada suara yang memanggil-manggil. Akan ada suara yang memanggil-manggil. Apa kata suara itu? Ainal ladzina ajrahum 'ala Allah. Mana orang-orang yang mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Mana orang-orang yang ditangguhkan balasannya oleh Allah? Itu suara memanggil-manggil kita. Begitu suara itu memanggil-manggil, lalu ada kalimat fayaqbalu shaimuna wasabiruna wal afuna 'anil nas. Menghadaplah orang-orang yang berpuasa, menghadaplah orang-orang yang sabar, menghadaplah orang-orang yang memaafkan kesalahan manusia. Saya nih dulu puasa, saya nih dulu memaafkan, saya nih dulu sabar. Begitu orang-orang yang puasa tersebut, begitu orang-orang yang memaafkan kesalahan orang, begitu orang-orang yang sabar menghadap Allah Subhanahu wa taala, langsung diturunkan Allah Subhanahu wa taala balasannya. Nih, akibat perbuatan kalian ini balasannya. Kita sedang susah. Nanti pada hari kiamat kita sedang susah menanti-nanti perbuatan kita. Karena kita puasanya ikhlas, mengharap ampunan Allah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada hari kiamat Allah akan turunkan balasannya yang ditangguhkan tadi itu. Begitu juga orang-orang yang sabar, begitu juga orang-orang yang memaafkan kesalahan manusia, akan turun perbuatan tersebut, langsung diablekin kata orang mah. Nih, Masya Allah, saking hebatnya orang yang berpuasa, saking hebatnya memaafkan kesalahan orang, dan saking hebatnya bahwa sabar dalam berbagai macam hal ini, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.